Episode 37. Bunga Hegemon Pelindung. Dai Huabin tercengang. Dia tidak menyangka Zhou Yi akan sekeras ini, dan dia hanya bisa menatap kosong sejenak. Sebelum dia bisa bereaksi, Zhou Yi telah muncul tepat di depannya. Meskipun Dai Huabin menjadi individu terkuat di antara mahasiswa baru, dia masih tidak berdaya di depan Zhou Yi yang memiliki 6 cincin. Dia mengikuti jejak Huang Cutian saat dia segera dilempar keluar jendela oleh Zhou Yi. Suara Zulu bercampur dengan kemarahan dan keheranan saat dia berteriak, "Guru Zhou, saya tidak bisa menerima ini." Zhou Yi meraihnya dan melemparkannya keluar jendela juga. "Jika kamu tidak bisa menerimanya, kamu bisa nyahlah juga." Kelas telah terguncang ketika Huang Cutian diusir, tetapi sekarang seluruh kelas 1 menjadi sangat sunyi sehingga bahkan pin yang mengenai lantai pun dapat terdengar. Bahkan para siswa yang disuruh berdiri di luar koridor pun bisa mendengar keributan itu, dan semua orang untuk sesaat diliputi keterkejutan. Hal ini menyebabkan suasana di dalam ruangan langsung berubah menjadi suram. Mata Wang Yan membelalak keheranan saat dia akhirnya menyadari mengapa Zhou Yi tidak pernah dipromosikan menjadi guru berpangkat tinggi. Emosinya terlalu. "Guru Zhou!" Wang Yan buru-buru berteriak. Zhou Yi muncul di hadapannya dalam sekejap, mengejutkan para siswa, yang sejenak berpikir bahwa dia akan mengusir Guru Wang. Namun, Zhou Yi hanya berkata dengan dingin, "Guru Wang, Anda adalah guru utama yang bertanggung jawab di kelas 1, sedangkan saya adalah asisten guru. Namun, saya memiliki kualifikasi untuk menjalankan filosofi pengajaran pribadi saya. Oleh karena itu, saya harus menyusahkan Anda untuk membuat laporan ke akademi yang menyatakan bahwa siswa, Huang Cutian, Dai Huabin, dan Zulu telah melanggar disiplin kelas dengan berat. Melihat bahwa mereka adalah murid inti halaman luar atau murid inti sementara, saya tidak dapat mengeluarkan mereka. Namun, saya ingin akademi memindahkan mereka dari kelas ini, karena saya menolak mengajar siswa seperti ini." Pada saat yang sama, Wu Feng belum menghadiri kelas hari pertama, dan belum memberikan alasan ketidakhadirannya. Oleh karena itu, saya ingin meminta agar akademi memindahkannya ke kelas lain juga. Wang Yan buru-buru menjawab, "Guru Zhou, tenanglah. Mereka adalah murid inti." Zhou Yi memelototinya dengan dingin. "Di mata saya, hanya ada murid yang taat dan tidak taat, murid yang luar biasa dan tidak bermutu. Tidak ada murid inti. Saya sudah memutuskan bahwa mereka harus berhenti. Sekarang, Anda dapat melanjutkan dan mengajar siswa di kelas. Saya akan mengajar siswa di luar." Dengan itu, dia berbalik dan meninggalkan kelas. Xiao Xiao berbisik, "Yu Hao, lihat itu. Guru Zhou membantu Anda mengatasi ketidakadilan yang Anda derita. Saya suka perlindungannya." Evaluasi Wang Dong terhadap dirinya bahkan lebih ringkas lagi, dominasinya telah terungkap. Zhou Yi benar-benar mendominasi. Hanya dalam waktu 3 menit, dia telah mengeluarkan 3 murid inti, serta 1 murid inti sementara. Jika ada guru lain di akademi, mereka tidak akan pernah melakukan ini. Pada saat ini, bahkan Wang Yan merasa dia gila. Namun, memang benar tindakan Zhou Yi telah mengejutkan para siswa kelas 1. Setiap siswa yang hadir tiba-tiba merasakan krisis yang sangat hebat. Murid inti tidak bisa langsung dikeluarkan oleh seorang guru, tetapi siswa lainnya bisa saja. Setelah murid inti digunakan untuk memberi contoh, siapa yang berani melawan otoritas Guru Zhou? Pada saat ini, para siswa baik di dalam maupun di luar kelas tiba-tiba menjadi sangat patuh. Siswa asli kelas 1 sudah mengheningkan cipta untuk siswa yang ditinggalkan di luar bersama Guru Zhou. Mereka memahami metode pengajaran Guru Zhou dengan sangat baik. Namun, mereka tidak hanya merasa gembira dengan hal ini, mereka bahkan merasakan kedekatan. Mereka semua merasa bahwa dia melampiaskan kemarahannya pada Huo Yu Hao, ini setara dengan melampiaskan kemarahan pada keseluruhan kelas 1 yang asli. Wang Yan memulai kelasnya dengan hati yang penuh depresi. Bahkan jika dia ingin menuduh Zhou Yi melakukan pelanggaran, dia harus menunggu sampai kelas selesai untuk melakukannya. Namun, Wang Yan segera menyadari bahwa suasana kelas telah berubah. Dibandingkan dengan suasana santai kemarin, 30 siswa yang tersisa di kelas sangat serius, sampai pada titik di mana mereka pada dasarnya tampak haus akan pengetahuan. Selain itu, kedisiplinan di kelas telah menjadi sangat baik sehingga pada dasarnya dia tidak dapat menemukan apapun yang perlu dicemaskan. Dia tidak dapat menahan cara berpikirnya perlahan-lahan berubah karena hal ini. Sepertinya bersikap agak ketat tidaklah seburuk itu. Tentu saja, Huang Cutian,
Zulu, dan Dai Huabin, yang saat ini sedang merangkak keluar dari ladang tempat mereka mendarat, tidak merasakan hal yang sama terhadap ketegasan Zhou Yi. Mereka bertiga agak kaget, tidak pernah dalam mimpi terliar mereka mengharapkan situasi seperti ini terjadi. Dai Huabin merasa dia memiliki kualifikasi untuk menjadi pengawas kelas, karena Wang Dong tidak setara dengannya dalam hal kekuatan. Namun, dia tidak pernah menyangka Zhou Yi tidak peduli dengan kultivasinya atau identitasnya, dan dia juga tidak mengira Zhou Yi akan benar-benar mengeluarkannya dari kelas. Lebih jauh lagi, dia bahkan mengusirnya dari kelas 1. Dari 4 kelas di kelas 1, kelas 1 adalah yang terkuat, dan juga merupakan kelas yang menghususkan diri dalam mengajar master jiwa tipe kontrol dan tipe penyerangan. Jika kelas 1 tidak menginginkannya, kemana dia bisa pergi? Satu-satunya jawaban untuk itu adalah kelas 2. Namun, kelas 2 mengajarkan master jiwa tipe pertahanan dan ketangkasan. Apa yang bisa dia pelajari di sana? Lebih penting lagi, ini terlalu memalukan. Sebagai putra Adipati Macan Putih, dia sebenarnya dikeluarkan dari kelasnya. Jika bukan karena statusnya sebagai murid inti, dia harus mengemasi tasnya dan pergi. Untuk sesaat, Dai Huabin dipenuhi kebencian hingga dia mengepalkan tinjunya, siap meledak. Namun, di mana dia lagi? Ini adalah Akademi Shrek, akademi nomor 1 di benua itu. Sebagai Soul Elder yang memiliki 3 cincin, dia jelas merupakan sosok yang luar biasa di antara rekan-rekannya. Namun, di tempat seperti Akademi Shrek, di mana para ahlinya bagaikan bintang di langit, dia sangat berharga. Bahkan jika ayahnya, Adipati Macan Putih, datang secara pribadi, dia harus bersujud di depan patung 7 monster Shrek generasi pertama. Apa yang bisa dia lakukan? Huabin, apa yang harus kita lakukan? Zulu agak gelisah. Sebagai master jiwa tipe agility, dia seharusnya pergi ke kelas 2 sejak awal. Namun, dia secara khusus ditempatkan di kelas 1 karena perpaduan jiwa bela diri yang dia miliki dengan Dai Huabin. Namun, mereka diusir bersama-sama. Pada saat yang sama, sifat arogannya tidak kalah dengan Dai Huabin. Dai Huabin mengatupkan giginya erat-erat. Kami akan mengikuti pengaturan akademi. Saya akan mengingat penghinaan ini. Akan ada suatu hari nanti, Pada akhirnya, Wang Yan tidak menuduh Zhou Yi melakukan pelanggaran. Selanjutnya, dia memutuskan untuk mendukung keputusan Zhou Yi. Pada akhirnya, siswa yang tersisa di kelas 1 semuanya menjadi sangat patuh. Efisiensi belajar mereka juga jauh lebih tinggi daripada kelas manapun yang pernah diajarkan Wang Yan. Wang Yan tidak punya pilihan selain menerima fakta yang ada di hadapannya. Dia mengakui bahwa meskipun metode pengajaran Zhou Yi agak kasar, dia sangat efisien. Dengan partner seperti dia pasti bisa menghasilkan banyak siswa yang bagus. Karena itu, dia memutuskan untuk melakukan percakapan pribadi dengan Zhou Yi sebelum dia pergi ke akademi untuk melaporkan masalah yang terjadi pada akhir hari itu. Dia hanya punya satu syarat, dia ingin terus mengajar kelas 1 di samping Zhou Yi sampai mereka lulus dari halaman luar. Zhou Yi setuju. Kamu membuat masalah. Adakah hal baik yang bisa saya katakan tentang Anda, Zhou Yi? Kelas baru saja dibagi, namun kamu sudah menimbulkan keributan besar. Apakah Anda takut mereka tidak tahu siapa Anda? Mahasiswa baru yang Anda ajar secara kumulatif dapat memperoleh hasil terbaik dalam penilaian mahasiswa baru, sehingga akademi akan mempromosikan Anda menjadi guru berperingkat tinggi. Namun sekarang, Anda telah melakukan ini. Tidakkah menurutmu, dengan ekspresi marah di wajahnya, Du Weilun melihat ke arah Wang Yan dan Zhou Yi, yang duduk di depannya. Zhou Yi dengan acuh tak acuh menjawab, inilah cara saya mengajar murid-murid saya. Jika saya tidak bisa menjadi guru berpangkat tinggi, biarlah. Entah kamu menyingkirkanku, atau aku akan terus mengajar seperti ini. Kamu, di saat marah, Du Weilun hampir memutuskan untuk benar-benar menyingkirkannya. Namun, dia bukanlah Zhou Yi, dia juga tidak impulsif seperti dia. Sudah diketahui secara luas bahwa ada masalah dengan cara mengajar Zhou Yi, tetapi harus diakui bahwa cara dia mengajar sangat efisien. Jumlah siswa halaman dalam yang diasuh Zhou Yi jauh lebih tinggi daripada jumlah guru berpangkat tinggi yang sangat banyak. Tentu saja, jumlah siswa yang dia keluarkan juga merupakan yang tertinggi di akademi. Wang Yan buru-buru mencoba memuluskan segalanya. Direktur Du, mohon jangan marah. Sebenarnya, Guru Zhou tidak salah dalam melakukan apa yang dia lakukan.
Para siswa baru ini terlalu percaya diri karena bakat mereka, yang membuat mereka agak memberontak. Mereka sekarang akan lebih patuh setelah pelajaran hari ini, yang pada gilirannya akan sangat bermanfaat bagi kelas mereka dan kita di masa depan. Selain itu, tidak ada siswa yang dikeluarkan oleh guru Zhou yang benar-benar dikeluarkan pada akhirnya. Mereka masih memiliki identitas sebagai murid inti, sehingga mereka masih dapat menerima petunjuk dari guru halaman dalam. Terlebih lagi, mereka masih bisa melanjutkan belajar di akademi, jadi tidak akan terlalu mempengaruhi mereka. Oleh karena itu, saya mendukung cara ketat guru Zhou dalam menghasilkan siswa yang brilian. Setelah mendengar kata-kata Wang Yan, ekspresi Du Weilun menjadi lebih baik untuk dilihat. Dia menunjuk ke arah Zhou Yi, dan ekspresi jengkel muncul di wajahnya. Apakah ada hal baik yang bisa kukatakan tentangmu? Kapan bunga hegemon sepertimu menjadi lebih lembut? Zhou Yi, matanya setenang sebelumnya, menjawab, ketika Fan Yu berpikir aku tidak cukup lembut. Ketika Du Weilun mendengar ini, dia merasa akan menjadi gila jika Zhou Yi tinggal di sana lebih lama lagi. Dia buru-buru berkata, baiklah, kalian berdua boleh pergi. Zhou Yi, mulai sekarang aku tidak akan peduli dengan keributan apapun yang kamu buat. Namun kali ini, Anda harus mengikuti kelas ini sepenuhnya dari kelas 1 hingga mereka lulus. Jika, pada saat itu, kamu belum menghasilkan 5 murid halaman dalam, aku akan memecatmu. Jika Dai Huabin, Zulu, Wu Feng, dan Huang Cutian masih berada di kelas 1, Wang Yan tidak akan terlalu memikirkan permintaan ini. Namun, dia merasa tidak yakin tentang hal ini karena mereka kekurangan 4 siswa inti tingkat murid ini. Namun, Zhou Yi tidak mengungkapkan kelemahan apapun saat dia menjawab, hanya akan ada lebih dari itu, tidak kurang. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Semuanya telah diselesaikan dengan lancar. Saat Zhou Yi dan Wang Yan membuat laporan ke Du Weilun, Huo Yuhao berjalan sendirian ke Departemen Alat Jiwa untuk pertama kalinya. Karena dia tidak bisa lagi menjual ikan bakarnya, kini ada jeda 2 jam antara akhir kelas dan waktu makan malam. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Wang Dong, dia langsung menuju Departemen Alat Jiwa. Mulai hari ini dan seterusnya, dia harus belajar dari guru Fan Yu di Departemen Alat Jiwa. Dengan lencana emas yang diberikan Fan Yu padanya, Huo Yuhao memasuki Departemen Alat Jiwa tanpa hambatan. Setelah itu, dia langsung pergi ke area pengujian 12. Begitu dia membuka pintu, dia melihat Heka itu sibuk mengotak-atik sesuatu di atas meja logam sementara Fan Yu berdiri di sampingnya, membimbingnya. Guru Fan Yu, kakak senior He. Huo Yuhao buru-buru berjalan mendekat, hanya untuk melihat Heka itu mengotak-atik beberapa bagian logam. Fan Yu tersenyum. Kamu sudah datang. Saya mendengar tentang apa yang terjadi kemarin. Kerja bagus, pria sejati tidak bisa menyerah. Kaitu, berhati-hatilah. Anda harus menanganinya sendiri untuk sementara waktu. Setelah Heka itu menyapa Huo Yuhao, Fan Yu membawanya ke meja logam lainnya. Fan Yu menepikan kursi, memandang ke arah Huo Yuhao, dan berkata, kamu adalah murid terakhirku, jadi aku pasti akan mengajarimu dengan cara yang berbeda dari guru akademi lainnya. Di saat yang sama, jadwal kami akan jauh lebih padat. Anda harus datang ke sini setidaknya 2 jam setelah makan malam sebelum Anda dapat kembali dan beristirahat. Apakah kamu punya masalah dengan itu? Huo Yuhao menjawab tanpa ragu-ragu, tidak masalah, guru. Saya tidak takut dengan kerja keras, saya pasti akan belajar dengan giat. Fan Yu mengangguk, kamu tidak perlu terus-menerus memberitahuku bahwa kamu pekerja keras. Tunjukkan padaku dengan tindakanmu. Izinkan saya menanyakan ini kepada Anda, apa itu alat jiwa? Huo Yuhao bingung, pemahamannya tentang alat jiwa terbatas pada 2 perjalanan yang dia lakukan di sini. Fan Yu tampaknya tidak memiliki harapan apapun terhadap Huo Yuhao yang akan menjawab pertanyaannya. Dia langsung menjawab pertanyaannya sendiri, alat jiwa adalah senjata yang diaktifkan oleh Master Jiwa menggunakan kekuatan jiwa. Setiap alat jiwa terkait erat dengan kekuatan jiwa Master Jiwa. Bahkan alat jiwa yang tidak bergerak, yang hanya membutuhkan sedikit kekuatan jiwa, tidak terkecuali dalam hal ini. Hari ini, saya akan mengajari Anda beberapa pengetahuan dasar tentang alat jiwa, yang harus Anda ingat semuanya. Ya, tidak mungkin untuk mengetahui kapan alat jiwa pertama kali diciptakan, tetapi perkembangan sebenarnya dari alat jiwa dimulai ketika benua matahari bulan bertabrakan dengan benua Douluo kita. Anda harus mengetahui sejarah benua kami,
tabrakan dahsyat yang menyebabkan perang besar-besaran antara kedua benua kita. Meskipun pada akhirnya kami bisa menang, benua matahari dan bulan menimbulkan kerugian besar pada berbagai kerajaan di benua Douluo kami dengan mengandalkan alat jiwa mereka. Lalu mengapa kekaisaran matahari bulan mampu mengembangkan alat jiwa mereka sedemikian rupa? Selain kerja keras mereka yang melelahkan, alasan utama mereka mampu melakukannya adalah karena sumber daya yang mereka miliki. Ada banyak logam mulia yang tersedia di kekaisaran matahari bulan, dan justru karena logam berharga inilah mereka mampu menciptakan alat jiwa berkualitas sangat tinggi. Selama beberapa ribu tahun terakhir ini, tingkat penelitian mereka terhadap alat-alat jiwa semakin mendalam. Selain itu, kekuatan pasukan alat jiwa kekaisaran matahari bulan telah melampaui kekuatan beberapa kerajaan di benua Douluo kita. Oleh karena itu, alasan utama mereka mampu melakukan hal ini adalah karena sumber daya yang mereka miliki. Pada gilirannya, konflik antar berbagai kerajaannya tidak akan pernah berakhir justru karena sumber daya alamnya. Namun, kekuatan kekaisaran matahari bulan terus meningkat karena alat jiwa mereka. Jika bukan karena kurangnya ahli yang sempurna, mereka pasti sudah memulai perang habis-habisan. Oleh karena itu, alat jiwa merupakan senjata strategis bagi berbagai kerajaan di benua ini. Namun, fakta bahwa alat jiwa memerlukan master jiwa untuk menggunakannya menghentikan pasukan untuk dapat menggunakannya dalam skala besar. Jika tidak, konflik yang akan terjadi akan menjadi lebih mengerikan. Anda harus tahu bahwa Akademi Shrek kami adalah akademi nomor 1 di benua ini. Namun, itu hanya mengacu pada Departemen Jiwa Bela Diri Akademi kami. Departemen Alat Jiwa kami bukanlah peringkat tertinggi di benua ini. Setelah mengatakan ini, seberkas cahaya tampak berkedip di mata Fan Yu. Ah, tidak. Apakah Departemen Alat Jiwa nomor 1 di Kekaisaran Matahari Bulan? Huo Yuhao bertanya. Fan Yu mengangguk. Kamu benar. Departemen Alat Jiwa peringkat teratas adalah milik Kekaisaran Matahari Bulan. Ini dikenal sebagai Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon, dan mengkhususkan diri dalam membina insinyur jiwa dan meneliti alat jiwa. Karena permulaan awal yang mereka dapatkan, dan logam mulia yang dapat mereka akses, mereka memiliki keuntungan besar dibandingkan kita. Misalnya, mereka adalah orang pertama yang menciptakan alat jiwa stasioner. Kami selalu mengejar jejak Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon, tapi kami tidak pernah bisa menyusulnya. Namun, saya yakin situasi seperti ini tidak akan bertahan selamanya. Kami memiliki keunggulan kami sendiri dibandingkan Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon, yang terletak pada kenyataan bahwa kami memiliki master jiwa yang jauh lebih berbakat. Langit itu indah. Mereka memberi Kekaisaran Matahari Bulan sumber daya yang melimpah, tetapi mereka tidak memberi mereka terlalu banyak master jiwa berbakat. Namun, berbeda dengan negara-negara yang awalnya tergabung dalam benua Douluo kita. Selalu ada pepatah di dunia insinyur jiwa, semakin kuat alat jiwa, semakin kuat pula master jiwa yang diperlukan untuk menggunakannya. Namun, pada saat yang sama, Anda memerlukan master jiwa yang lebih kuat untuk menciptakan alat jiwa yang lebih kuat. Ini adalah jalan yang kami ikuti saat ini. Nah, saya akan memberi Anda penjelasan sederhana tentang peringkat yang dimiliki para insinyur jiwa dan jenis alat jiwa apa yang ada. Master jiwa yang mengikuti jalur penelitian, penciptaan, dan penggunaan alat jiwa secara kolektif disebut insinyur jiwa. Insinyur jiwa memiliki level yang berbeda-beda, tetapi gelar mereka tidak serumit, Soul Grandmaster, Soul Elders, Soul Leluhur, dan semacamnya yang dimiliki oleh para master jiwa. Sebaliknya, kami hanya memisahkannya berdasarkan kelas. Dengan demikian, kami memiliki insinyur jiwa kelas 1 hingga kelas 10. Saat ini, insinyur jiwa terkuat di seluruh benua adalah kelas 9, tidak ada insinyur jiwa kelas 10. Tahukah Anda mengapa hal itu terjadi? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan hampa. Fan Yu melanjutkan, perbedaan kelas antara insinyur jiwa ditentukan oleh kelas alat jiwa yang dapat mereka kendalikan. Saya akan memberi Anda sebuah contoh sehingga Anda dapat memahami apa yang saya maksud. Jika Anda dapat membuat dan mengendalikan alat jiwa yang cocok untuk master jiwa yang berada di peringkat 10 ke bawah, Anda akan menjadi insinyur jiwa kelas 1. Jika Anda dapat membuat dan menggunakan alat jiwa yang cocok untuk master jiwa peringkat 10 hingga 20, Anda adalah insinyur jiwa kelas 2. Mengikuti aturan ini, insinyur jiwa kelas 9 juga harus diberi gelar Douluo. Sedangkan untuk insinyur jiwa kelas 10, langkah pertama adalah memiliki budidaya setidaknya peringkat 95.
Ada batasan jumlah energi yang dimiliki seseorang. Budidaya seorang guru jiwa sangatlah sulit, bahkan orang-orang dengan jumlah bakat yang benar-benar menantang surga harus melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dan kerja keras yang sangat besar untuk bisa menjadi ahli berjudul Douluo 9 Cincin. Belum lagi waktu yang harus mereka gunakan untuk mempelajari dan meneliti alat-alat jiwa juga. Karena itu, meskipun insinyur jiwa adalah hal biasa, insinyur jiwa tingkat tinggi sangat jarang. Dari apa yang saya tahu, hanya ada 3 insinyur jiwa kelas 9 di Kekaisaran Matahari Bulan. Namun, insinyur jiwa peringkat tertinggi dalam Kekaisaran Jiwa Surgawi, Kekaisaran Rohling, dan Kekaisaran Bintang Luo hanya berada di kelas 8.5. Huo Yuhao bertanya dengan heran, bahkan ada setengah peringkat. Fan Yu menjawab, insinyur jiwa kelas 8.5 itu sebenarnya milik akademi kami, dia adalah dekan departemen alat jiwa kami. Dia sudah mencapai peringkat berjudul Douluo, tetapi saat ini dia tidak dapat membuat alat jiwa kuat yang hanya dapat digunakan berjudul Douluo. Itu sebabnya kami memanggilnya insinyur jiwa kelas 8.5. Kenyataannya adalah, kami tidak memiliki satupun insinyur jiwa kelas 9 di ketiga kerajaan kami. Sejak pengembangan alat jiwa berkecepatan tinggi, seorang insinyur jiwa kelas 10 belum pernah muncul di benua ini sebelumnya, itu hanya ada dalam nama. Jika seorang berjudul Douluo berhasil mencapai peringkat 95, dia mencapai level yang sama sekali berbeda. Bahkan mungkin tidak ada satupun ahli peringkat 95 di antara 10 orang yang bergelar Douluo, apalagi yang juga seorang insinyur jiwa. Sekarang setelah Anda mengetahui tentang berbagai tingkatan yang dimiliki para insinyur jiwa, mari kita bicara tentang berbagai jenis alat jiwa. Setelah beberapa ribu tahun berkembang, alat jiwa menjadi semakin matang. Dengan demikian, alat jiwa telah dipisahkan menjadi 3 kategori berbeda, alat jiwa pertarungan jarak dekat, alat jiwa jarak jauh, dan alat jiwa stasioner. Sesuai dengan namanya, alat jiwa pertarungan jarak dekat fokus pada pertarungan jarak dekat, dan memungkinkan keterampilan ofensif atau defensif yang kuat dilepaskan melalui kekuatan jiwa. Secara relatif, hanya ada sedikit insinyur jiwa yang menggunakan alat jiwa pertarungan jarak dekat. Sebagian besar insinyur jiwa tidak memiliki jiwa bela diri yang bagus untuk bertarung, jadi mereka agak pemalu dalam situasi pertarungan jarak dekat. Meskipun alat jiwa pertarungan jarak dekat tidak lemah, sulit menemukan peluang untuk menggunakannya melawan master jiwa lain dengan peringkat yang sama. Karena itu, sebagian besar alat jiwa pertarungan jarak dekat digunakan oleh kombatan dari Departemen Jiwa Bela Diri. Di sisi lain, mayoritas insinyur jiwa menggunakan alat jiwa jarak jauh. Anda telah melihat demonstrasi itu, dia menggunakan alat jiwa jarak jauh. Alat jiwa jarak jauh menghabiskan lebih banyak kekuatan jiwa daripada alat jiwa pertarungan jarak dekat, tapi jika digunakan dengan terampil, alat itu bisa setara dengan keterampilan jiwa tambahan dengan jumlah kekuatan penghancur yang sangat besar. Dengan tingkat kendali dan keterampilan itu saat ini, bahkan leluhur jiwa bercincin 4 pun mungkin tidak akan unggul dalam pertarungan melawannya. Tak seorang pun di peringkat 3 cincin dapat menandinginya. Terakhir, mari kita bicara tentang alat jiwa yang diam. Alat jiwa stasioner adalah yang paling sulit dibuat dari ketiganya, dengan persyaratan material dan teknik penciptaannya dapat digambarkan dengan ungkapan, untuk menyempurnakan sesuatu yang sudah luar biasa. Susunan formasi yang sangat rumit harus diukir pada alat jiwa saat dibuat, dan Anda juga perlu menggunakan kekuatan jiwa sebagai sumber untuk menggerakkannya. Ia memiliki jumlah kekuatan dan jangkauan terbesar, namun menghabiskan sumber daya paling banyak di antara 3 jenis alat jiwa. Selain itu, ia memiliki masalah lain, tidak seperti alat jiwa jarak jauh, di mana Anda dapat menggunakan kekuatan jiwa Anda untuk mengunci lawan, Anda harus mengarahkan alat jiwa yang tidak bergerak secara manual. Inilah alasan utama saya begitu tertarik dengan deteksi spiritual Anda. Sejak munculnya penggunaan alat jiwa stasioner di medan perang, kesenjangan antara 3 kerajaan besar kita dan Kekaisaran Matahari Bulan telah berkurang, sedemikian rupa sehingga secara praktis tidak ada lagi pada saat ini. Jika bukan karena mereka takut pada kenyataan bahwa kita memiliki lebih banyak ahli yang sempurna daripada mereka, Kekaisaran Matahari Bulan pasti tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, fokus utama penelitian saya adalah pada alat jiwa yang diam. Setelah kita dapat secara akurat meluncurkan serangan jarak jauh dengan alat jiwa yang tidak bergerak, itu akan memainkan peran penting dalam setiap konflik di masa depan yang kita hadapi. Selain alat jiwa jarak dekat, jarak jauh,
dan stasioner, ada juga subdivisi alat jiwa. Misalnya, tipe serangan, tipe pertahanan, iluminasi, dan alat jiwa lainnya yang secara bertahap akan saya ajarkan kepada Anda cara membuat dan menggunakannya di masa depan. Sekarang, kita akan beralih ke bagian terakhir dari kursus kilat hari ini, komponen alat jiwa. Dengan itu, Fan Yu berdiri dan mengambil sebuah kotak logam persegi panjang. Kotak itu berwarna hitam, panjangnya kira-kira 1 kaki, dan selebar kepalan tangan. Bentuknya persegi di bagian atas, tetapi berbentuk busur di bagian bawah. Fan Yu mengikatkan kotak logam itu ke lengan kirinya lalu memastikannya pas. Setelah itu, dia mengetuknya dengan cara yang tidak diketahui, menyebabkan kotak hitam segera mulai berubah. Serangkaian dentang terdengar saat kotak hitam mulai menutupi seluruh lengan kirinya. 3 tonjolan setebal ibu jari muncul di atasnya. Alat jiwa ini dikenal sebagai meriam lengan. Ini adalah alat jiwa jarak jauh yang relatif umum, dan diaktifkan oleh kekuatan jiwa. Ini, lihat. Dengan itu, Fan Yu mengangkat tangannya. 3 sinar cahaya putih segera keluar dari 3 tabung logam yang muncul, dan gelombang kekuatan jiwa yang kuat segera melesat ke kejauhan. Mereka menabrak dinding logam di kejauhan, langsung menyebabkan lingkaran cahaya muncul di dalamnya. Prinsip di balik alat jiwa sebenarnya sangat sederhana. Dengan menggunakan metode dan teknik khusus, mereka mengubah kekuatan jiwa menjadi energi destruktif. Teknik yang paling umum kami gunakan adalah kompresi, dan cara kami melakukannya adalah dengan menggunakan formasi ukiran. Saat Huo Yuhao mengamatinya dengan cermat, Fan Yu melepaskan meriam lengan dari lengan kirinya dan perlahan membongkarnya. Saat melakukannya, dia menjelaskan, alat jiwa pada dasarnya dibagi menjadi 3 bagian, kulit terluar, kulit dalam, dan inti. Kulit terluar adalah apa yang dapat Anda lihat di bagian luar alat jiwa. Anda perlu menggunakan logam yang paling tahan lama dan tahan panas untuk membuat kulit terluarnya, agar tidak mudah rusak dalam jangka panjang. Di sisi lain, cangkang bagian dalam berbeda. Fitur paling penting dari cangkang bagian dalam adalah kemampuannya untuk memperbesar dan menyalurkan kekuatan jiwa. Oleh karena itu, ia harus dibuat menggunakan logam konduktif yang sangat berharga seperti kristal perak. Pada saat yang sama, kemampuan cangkang bagian dalam untuk memperbesar kekuatan jiwa memungkinkan pengguna untuk mengurangi konsumsi kekuatan jiwa saat menggunakan alat jiwa. Karena itulah insinyur jiwa di bawah kelas 7 lebih kuat daripada master jiwa dalam pertarungan berlarut-larut. Terakhir, inti dari alat jiwa adalah bagian terpenting. Itu perlu dibuat menggunakan jenis logam dan permata yang paling berharga. Berbagai jenis susunan formasi harus diaktifkan menggunakan tingkat kekuatan jiwa yang berbeda, dan oleh karena itu, kita harus mengubah bahan yang digunakan untuk cangkang dalam dan luar alat jiwa. Inti dapat dianggap sebagai bagian terpenting dari alat jiwa, dan ukiran susunan formasi adalah langkah paling penting bagi seorang insinyur jiwa. Saat kita menentukan pangkat seorang insinyur jiwa, langkah terpenting adalah melihat susunan formasi yang mereka ukir. Jika Anda dapat mengukir susunan formasi dengan peringkat tertentu, dan kekuatan jiwa Anda sendiri telah mencapai peringkat itu juga, maka Anda dapat dianggap sebagai insinyur jiwa dengan peringkat itu. Tidak ada jalan pintas dalam mempelajari cara mengukir susunan formasi. Setelah Anda selesai menghafal formasi yang dibuat oleh para pendahulu kita dengan susah payah, Anda hanya perlu terus bereksperimen dengan beberapa logam biasa. Itulah satu-satunya cara agar Anda dapat terus meningkat. Setelah Anda mempelajari berbagai teori ukiran susunan formasi, Anda akhirnya akan dapat menciptakan sesuatu yang dapat dianggap sebagai milik Anda sendiri. Jika itu terjadi, kamu bisa lulus. Bagian terpenting dari penelitian kami tercermin melalui ukiran susunan formasi, karena lebih mudah untuk memasangkan kulit dalam dan luar dengan susunan formasi sebagai dasarnya. Kaito memiliki banyak bakat di bidang ini. Meski terlihat santai, dia punya ciri khas yang tidak dimiliki teman-temannya. Ciri khasnya adalah konsentrasinya. Jika Anda ingin mengukir susunan formasi yang sangat detail, Anda tidak boleh kekurangan konsentrasi. Bukannya kamu tidak boleh membuat kesalahan apapun saat mengukir susunan formasi. Namun, semakin sedikit kesalahan yang Anda buat, semakin tahan lama susunan formasi Anda. Setelah mengatakan ini, Fan Yu akhirnya berhenti. Huo Yuhao, yang tampaknya tenggelam dalam pikirannya, membuatnya merasa sangat puas, karena dia bisa merasakan tingkat konsentrasi dari Huo Yuhao yang sebanding dengan He Kaito. Terlebih lagi,
Ekspresi wajah Huo Yuhao menunjukkan bahwa dia mampu menyerap informasi dengan sangat cepat, dia sepertinya sudah memiliki tingkat pemahaman tertentu terhadap alat jiwa. Beberapa saat kemudian, Fan Yu bertanya, apakah kamu mengerti sekarang? Huo Yuhao mengangguk, Guru, saya mengerti. Fan Yu tersenyum. Ini adalah hal paling mendasar yang harus Anda pelajari mulai sekarang. Nah, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah membangun fondasi yang kuat dalam persiapan pembuatan alat jiwa. Ini akan memakan waktu cukup lama untuk dilakukan, tapi ini adalah bagian mendasar dari menjadi seorang insinyur jiwa. Satu-satunya cara agar Anda bisa menjadi insinyur jiwa yang hebat adalah dengan meletakkan dasar yang kokoh. Anda harus tahu bahwa, sebagai insinyur jiwa, Anda harus secara pribadi membuat setiap alat jiwa yang akan Anda gunakan. Ini karena hanya Anda yang paling memahami diri sendiri, dan karena Anda paling percaya diri. Kami akan mulai dengan mengajari Anda cara menempa logam. Jika Anda ingin menjadi insinyur jiwa yang hebat, pertama-tama Anda harus menjadi pandai besi yang hebat. Setelah selesai berbicara, dia memberi Huo Yuhao satu set peralatan pandai besi yang berisi corong, tungku, landasan, palu tempa, dan banyak lagi. Setelah itu, Fan Yu mulai mengajarinya seni menempa, selangkah demi selangkah. Penempaan dipisahkan menjadi 4 langkah utama, seperti halnya semua logam mulia. Bahkan dasar susunan formasi mengikuti prinsip ini. Langkah pertama adalah pemurnian material. Dengan terus-menerus memukul logam pada suhu tinggi, seseorang akan mampu menghilangkan kotoran di dalamnya, yang pada gilirannya menyebabkan logam menjadi lebih padat. Semakin tinggi kemurnian suatu bahan, semakin baik kinerja. Namun, logam yang berbeda memiliki metode pemurnian yang sedikit berbeda. Langkah kedua adalah pencetakan. Meskipun beberapa logam dapat dituangkan ke dalam cetakan yang sudah jadi, sebagian besar logam harus dicetak dengan tangan. Langkah ketiga adalah temper. Tempering adalah proses yang agak rumit, tapi lebih dari segalanya, ini adalah sesuatu yang membutuhkan pengalaman. Langkah terakhir adalah memoles. Memoles dan mengukir logam dengan cermat adalah langkah terakhir dalam menciptakan alat jiwa, itu adalah proses yang menyempurnakan item yang sudah beredar. Namun, setelah susunan formasi inti dipoles, susunan formasi harus diukir pada dasarnya. Setelah keempat langkah ini dilakukan, dan semua bagian yang diperlukan telah dirakit, alat jiwa akan dibuat. Tampaknya sederhana di atas kertas, namun setiap langkah memiliki persyaratan yang sangat ketat. Dan saat ini, Huo Yuhao memulai dari langkah pertama penempaan, pemurnian material. Suara palu tempa yang menghantam logam mulai terdengar dari laboratorium tanda pagar 12. Saat makan malam, Wang Dong memperhatikan tangan Huo Yuhao tampak gemetar. Hei, kenapa tanganmu gemetar? Wang Dong bertanya dengan bingung. Huo Yuhao menjawab dengan kesal, pergilah dan hancurkan palu logam menjadi balok logam selama lebih dari 1 jam, lihat apa yang terjadi. Jika saya tidak memiliki tangan giok misterius, tangan saya saat ini akan penuh lecet. Saat mereka makan, dia memberi Wang Dong penjelasan singkat tentang dasar-dasar rekayasa jiwa yang telah diajarkan Fan Yu kepadanya. Setelah dia selesai mendengarkan, Wang Dong memasang ekspresi tidak setuju di wajahnya. Bukankah kamu hanya menciptakan lebih banyak masalah untuk dirimu sendiri? Guru Fan Yu juga mengatakannya, setelah kita mencapai peringkat Sol Sage 7 cincin, insinyur jiwa tidak cocok untuk kita para master jiwa. Kenapa mengganggu? Anda sudah tertinggal dalam hal budidaya, namun Anda memutuskan untuk mengambil cuti untuk berlatih sebagai insinyur jiwa. Bukankah ini akan semakin memperlambat laju kemajuanmu? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Tidak, saya harus menjadi insinyur jiwa. Dia punya pemikirannya sendiri. Banyak sekali ciri-ciri seorang soul engineer yang dibutuhkannya. Lebih jauh lagi, Fan Yu telah memberitahunya bahwa para insinyur jiwa mulai menjadi lebih populer daripada para master jiwa di benua ini, bahkan di peringkat yang lebih tinggi. Seorang master jiwa hanya memiliki kekuatan tempur 1 orang, sementara seorang insinyur jiwa tingkat puncak yang kuat dapat menciptakan pasukan yang menakutkan. Musuhnya saat ini adalah Adipati Macan Putih dan istrinya, yang setara dengan menjadikan separuh kekaisaran bintang Luo sebagai musuhnya. Bahkan jika dia berhasil mencapai peringkat berjudul Dou Luo, akankah dia bisa menang dengan aman hanya dengan mengandalkan kekuatan seorang master jiwa? Karena itu, dia tidak hanya ingin menjadi master jiwa peringkat tertinggi, dia ingin menjadi insinyur jiwa dengan peringkat tertinggi, sehingga dia bisa menempa alat jiwa terkuat untuk dirinya sendiri.
Tujuannya ini masih sangat jauh, jauh dari hasil. Namun, Huo Yuhao masih memiliki rasa bangga dan percaya diri. Dia tidak takut menderita, dan pada gilirannya bersedia melakukan upaya 2 kali lipat dari orang biasa. Selain itu, ia juga memiliki cincin jiwa jutaan tahun pertama di benua Douluo. Skydream Ichewom juga memberitahunya bahwa kekuatan cincin jiwa jutaan tahunnya akan meningkat seiring dengan budidayanya. Setelah makan malam peringkat teratas yang bisa dimakan oleh murid inti secara gratis, tubuh Huo Yuhao terasa hangat dan nyaman, rasa relaksasi yang tak terlukiskan telah memenuhi tubuhnya. Wang Dong menyeka mulutnya dan berkata, "Ayo kembali dan istirahat sebentar." Huo Yuhao menjawab, "Saya masih harus menemui guru Fan Yu dan berlatih selama 2 jam lagi. Anda dapat kembali dulu. Kita bisa bermeditasi begitu saya kembali." Wang Dong mengusap keningnya. "Huo Yuhao, kamu tahu, terkadang aku berpikir kamu orang gila." Huo Yuhao terkekeh. Orang gila yang lucu. Saat keduanya meninggalkan kantin, mereka bertemu Tang Ya dan Bei Bei. Melihat Huo Yuhao, Tang Ya menepuk dadanya yang semakin mencolok seolah dia menghela nafas lega. "Yuhao kecil, kupikir sesuatu telah terjadi padamu. Untung tidak terjadi apa-apa, itu bagus." Ternyata Tang Ya dan Bei Bei juga pernah mendengar tentang pertandingan Huo Yuhao dengan Wu Feng kemarin. Karena dia tidak pergi untuk menjual ikan bakar, mereka mengira dia menderita luka serius. Setelah keduanya memikirkannya sebentar, mereka menyadari bahwa ini adalah waktu makan malam. Karena itu, mereka memutuskan untuk pergi ke kantin dan mencoba peruntungan, tepat pada saat mereka bertemu dengan Huo Yuhao dan Wang Dong, yang baru saja selesai makan. Huo Yuhao berkata, "Guru Xiaoya, kakak senior, saya minta maaf, tapi saya harus pergi ke area pengujian Departemen Alat Jiwa untuk melanjutkan pelatihan. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan semuanya kepada Anda saat ini. Anda bisa bertanya kepada Wang Dong tentang kejadian kemarin karena dia tahu apa yang terjadi." Begitu dia selesai berbicara, dia buru-buru pergi. Langkah pertama dalam perjalanan seseorang akan selalu menjadi yang terberat, dan dia tidak mau menyerah pada pelatihannya di Departemen Jiwa Bela Diri. Karena itu, ia tentu saja harus memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Curiga, Tang Ya bertanya, "Apa yang terjadi dengan Yuhao kecil?" Wang Dong tertawa. Dia orang gila." Yah, menggunakan kata-katanya sendiri, dia orang gila yang imut. Ketika dia berkultivasi, dia mempunyai antusiasme yang begitu besar sehingga dia bahkan bukan manusia lagi. Wang Dong menjelaskan masalah kemarin, serta masalah Huo Yuhao menjadi murid terakhir Fan Yu, kepada Tang Ya dan Bei Bei. Namun, dia memutuskan untuk merahasiakan masalah Huo Yuhao menjadi murid inti Departemen Alat Jiwa karena pertimbangannya. Bagaimanapun, Departemen Jiwa Bela Diri dapat segera menarik perlakuan murid inti sementara jika mereka mengetahuinya. Setelah mereka selesai mendengarkan Wang Dong, Tang Ya dan Bei Bei saling memandang. Bei Bei tersenyum pahit. "Saya tidak berpikir bahwa kerja keras kami selama bertahun-tahun tidak akan sebanding dengan 3 bulan adik junior kami. Tampaknya Guru Fan Yu benar-benar telah menerimanya sebagai murid. Xiaoya, mungkin tanggung jawab untuk menghidupkan kembali Sekte Tang kita akan berada di pundak adik junior kita." Tang Ya mengangguk, agak lega. "Tidak apa-apa. Saya tidak terlalu berbakat dalam menciptakan alat jiwa, jadi saya tidak akan bisa mencapai banyak hal, bahkan jika saya melanjutkan. Akan lebih baik jika saya fokus pada senjata tersembunyi tradisional Sekte Tang kami." Dengan ekspresi bingung di wajahnya, Wang Dong bertanya, "Kakak senior, Guru Xiaoya, apa yang kalian berdua bicarakan?" Bei Bei berkata, "Kebangkitan dan kejatuhan Sekte Tang kami disebabkan oleh senjata tersembunyi kami. Sejak pengembangan alat jiwa berkecepatan tinggi dimulai, Sekte Tang kami mulai menurun secara bergantian. Karena itu, kami kehilangan banyak pendapatan." Setelah memikirkannya, Tang Ya dan saya menyadari bahwa satu-satunya kesempatan yang kami miliki untuk merevitalisasi Sekte Tang adalah dengan menggabungkan senjata tersembunyi kami dengan peralatan jiwa modern. Karena itu, kami berdua masuk ke Departemen Alat Jiwa. Namun, saya adalah murid inti dari Departemen Jiwa Bela Diri, sedangkan kelas saya di Departemen Alat Jiwa semuanya pilihan. Saat ini, saya hanya seorang insinyur jiwa kelas 1. Xiaoya bisa menghabiskan lebih banyak waktunya di sana, tapi kepribadiannya membuatnya sulit fokus saat belajar dan meneliti. Dia hanya seorang insinyur jiwa kelas 2 saat ini,
dan akan sulit baginya untuk maju ke insinyur jiwa kelas 3. Tang Ya menyela, tetapi Guru Fan Yu berbeda. Guru Fan Yu adalah jenius nomor 1 di Departemen Alat Jiwa, karena dia adalah salah satu dari sedikit insinyur jiwa kelas 8 yang jarang terlihat di seluruh benua. Dia orang kedua setelah 2 dekan Departemen Alat Jiwa, dan dia diterima secara luas sebagai satu-satunya orang di seluruh sejarah akademi kami yang mampu menjadi insinyur jiwa kelas 9. Dia juga kandidat saat ini untuk menggantikan dekan. Intinya, jika Anda bisa menjadi muridnya, pada dasarnya Anda telah memasuki lingkaran dalam Departemen Alat Jiwa. Anda tidak hanya akan menerima pendidikan terbaik, Anda juga akan mendapatkan dukungan menyeluruh dari Departemen Alat Jiwa. Yu Hao kecil benar-benar mampu. Dia tanpa disadari telah melakukan sesuatu yang selama ini kita dambakan. Bei, menurutku kita bisa mengajari Yu Hao senjata tersembunyi 100 pemisahan.